untuk mengimplementasikan di usaha atau bisnis yang dijalankan sama teman-teman Sahara. Nah, kayaknya saya juga lupa ya untuk memperkenalkan diri ya. Oke, saya memperkenalkan diri. Oke, saya yakin teman-teman yakin loh saya. Jadi, saya Suci Rahmatia, tim dari PT Sahara Bogatama hari ini akan membantu teman-teman dan tentunya nanti kita ada moderator dengan rekan kita Mas Fauzan selaku kepala divisi kepala divisi carpenter kita ya dan engineering. Ya, jadi nanti moderator kita akan berdiskusi atau menemani teman-teman Sahara berdiskusi langsung dengan Bapak Jerry Justianto. Nah, sambil menunggu, saya sedikit mau menginformasikan mengenai rules atau aturan selama berjalannya Zoom yang akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Nah, yang pertama, seperti tadi yang sudah saya infokan, tolong untuk audionya di-off-kan atau dimatikan, kemudian videonya di-on-kan, supaya nanti moderator dan narasumber bisa melihat wajah cerah teman-teman di hari Jumat pagi ini. Kemudian tidak lupa saya ingatkan juga nama pada saat login atau username pada saat login harus sesuai dengan nama pada saat teman-teman registrasi atau melakukan pendaftaran seminar online Sahara pagi ini. Jadi mungkin teman-teman bisa ngecek lagi nih, kok saya masih susah ya gitu. Atau mungkin teman-teman mengalami kendala, misalkan kok suaranya kecil ya, atau misalkan tidak terdengar. Nah, teman-teman bisa langsung teks aja panitia kita atau tim admin kita melalui chatbox yang ada di sebelah kanan. Nanti tim kita akan membantu mengarahkan supaya bisa on atau join di acara seminar online kita. Kemudian yang ketiga, panitia berhak mengeluarkan peserta apabila peserta yang tergabung dianggap mengganggu jalannya acara. Nah, seperti apa sih mengganggu jalannya acara? Tadi seperti yang saya sampaikan, yang pertama pada saat nanti ada voice atau suaranya terdengar, maka kemungkinan akan dikeluarkan oleh tim atau panitia seminar pagi ini. Kemudian kami harap teman-teman bisa mematuhi aturan yang telah disampaikan. Nah, kemudian teman-teman yang mau bertanya nih nanti nih, nggak usah khawatir, kita punya waktu kurang lebih 90 menit nanti untuk sesi tanya jawab. Nah, caranya gimana sih? Nah, pada saat nanti narasumber kita menyampaikan materi, teman-teman bisa langsung ketik di chat box yang ada di sebelah kanan ya. Ingat sebelah kanan, jangan melalui WhatsApp ke tim admin atau ke panitia kita. Jadi di sebelah kanan Zoom itu kan ada chat box-nya. Boleh nanti selama sesi narasumber kita menyampaikan materi, teman-teman langsung aja ketik di situ apa nih yang mau ditanyain sebanyak-banyaknya, karena kesempatan teman-teman untuk bertanya sebanyak-banyaknya dengan cara nama, hashtag, pertanyaan. Jangan lupa ya, nama, hashtag, pertanyaan. Nah, jadi teman-teman di situ bisa langsung ketik aja pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan tidak lupa juga saya sampaikan kalau kita akan punya 150 tiang daging kebab dan 150 packs tortilla yang nantinya akan kami bagikan setelah acara ini berlangsung, tentunya dengan syarat teman-teman mengisi angket yang diberikan panitia kita. Nah, mumpung acara belum mulai nih teman-teman, mungkin kalau misalkan udah on nih videonya, kemudian sudah tidak ada masalah teknis lagi, mungkin teman-teman bisa meluangkan waktunya sedikit aja untuk mengisi angket yang telah dikirimkan panitia kita, kemudian diberikan kembali ke panitia kita sebagai tanda atau bukti keikutsertaan teman-teman dalam acara seminar online kita. Nah, jangan lupa ya harus mengisi angket, karena teman-teman join di acara kita tapi tidak mengisi angket, maka kami nggak bisa mengidentifikasi siapa aja sih yang join di acara kita, dan
angket tersebut akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi kami untuk kedepannya jikalau nanti teman-teman menginginkan, oh Sahara ngadain acara apa lagi ya. Nah, boleh deh tuh teman-teman berikan saran dan kritiknya juga di angket yang kami berikan atau panitia kirimkan ke teman-teman Sahara. Jangan lupa isi angket. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan nih, di sini teman-teman bisa ngelihat ya, kita punya 1 Galaxy Tab dan 2 handphone. Nah, ini 3 hadiah cantik ini akan kami berikan atau kami kirimkan ke teman-teman yang beruntung nantinya pada tanggal 3 Desember, karena pada tanggal 3 Desember kita akan ada diskusi dengan Bapak Sandiaga Uno mengenai perkembangan UMKM di era disruptif saat ini atau di era shifting saat ini. Nah, terus gimana sih cara joinnya? Seru tuh pasti untuk diskusi dengan Bapak Sandiaga Uno. Nah, ini kan kita seminar terakhir ya teman-teman. Nah, mungkin ya teman-teman yang misalkan syaratnya itu kita harus mengikuti 4 dari 5 tema yang diselenggarakan oleh PT Sahara Bogatama. Jadi teman-teman yang baru ikut 3 kali, nah kesempatan nih hari ini buru-buru dan cepat-cepat untuk join di acara seminar online kita. Mungkin yang teman-teman masih ada customer-nya nih yang datang nih, lagi belanja, mungkin bisa minta bantuan sama adik, kakak, mungkin sama timnya yang lain untuk membantu dulu. Nah, kemudian teman-teman join di acara kita pagi ini. Oke, teman-teman, sepertinya saya belum bersapa-sapa ya sama teman-teman ya. Saya mau tahu ya untuk pagi ini ada siapa aja ya yang udah hadir. Kayaknya sudah cukup banyak hari ini yang sudah hadir. Yang sudah hadir ada Ibu Dian Sari dari Bogor. Selamat pagi, Bu. Masih semangat ya, Bu ya, di hari Jumat ya, weekend? Apa justru semakin semangat nih kalau di weekend nih? Semoga semangatnya sama ya setiap hari ya. Kemudian ada Bapak Andi Wais. Assalamualaikum, Pak. Semoga sehat selalu ya, Pak ya. Dari Pekalongan ya, Pak ya. Ada Bapak Pradita di Semarang. Oke, sebelumnya saya minta maaf nih teman-teman kalau saya ada kesalahan dalam penyebutan nama ya teman-teman ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ibu Ani Surtiasih dari Jagakarsa. Halo Bu, selamat pagi. Oh, ada dari Temanggung, kebab ala gue. Kayak apa ya kebab ala gue? Boleh Pak, mungkin Sahara dikirimin Pak kebab ala gue-nya. Oke, Ibu, dari Ibu Pradita nih. Mohon maaf ya Bu, kalau tadi saya salah penyebutan Bapak ya Bu ya. Siapa lagi ya yang udah masuk pagi ini? Oh, ada Ibu Devi Susanti dari Sukoharjo. Selamat pagi, Bu. Kemudian ada, ini kayaknya yang selalu hadir nih di seminar Sahara nih. Bapak atau Ibu Ranggi dari Abuts Kebab Payakumbuh. Halo Pak, setiap hari nih, setiap seminar Sahara selalu hadir. Terima kasih sekali Pak. Kemudian, wah ada yang dari Aceh dengan Ibu Yuliana. Halo Bu, Aceh gimana Bu kabarnya pagi ini Bu Aceh? Kemudian ada Bapak Adi Marianto, selamat pagi Pak. Ini juga setia dengan Sahara nih, selalu join dan hadir di setiap acara Sahara. Kemudian ada dari Kebab Mungilku. Halo Bu, kita bertemu lagi ya Bu ya dengan Kebab Mungilku. Ada Ibu Sela dari Bintaro. Cukup banyak ya, kayak nggak mungkin kalau saya bacain satu-satu ya. Oke teman-teman Sahara, nanti pada diskusi pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan sebanyak mungkin, tapi tentunya tidak semua pertanyaan akan kami berikan kepada narasumber kami. Kami hanya akan memilih perwakilan beberapa pertanyaan dari yang
dikirimkan oleh teman-teman Sahara. Tapi nggak usah khawatir, untuk pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan kami jawab di dalam konten sosial media kami di @saharabogatama, di Instagram kami dan Facebook kami. Nah, jadi teman-teman dari sekarang nih mungkin supaya memiliki kesempatan yang besar untuk ditanyakan ke narasumber kami, bolehlah langsung menyiapkan aja pertanyaannya, kemudian nanti pada saat narasumber masuk atau menyampaikan materi, langsung ketik aja di chat box yang ada di sebelah kanan pertanyaannya, ketik terus berkali-kali mungkin supaya teman-teman nanti yakin, wah saya nggak keskip nih, tanyain di chat box yang ada di sebelah kanan Zoom link kita. Kemudian teman-teman tidak lupa juga saya sampaikan untuk acara nanti tanggal 3 Desember teman-teman sudah mulai bisa mendaftarkan dari sekarang karena kami hanya memiliki 300 slot untuk join di acara kita. Nah, jadi teman-teman supaya kebagian atau supaya bisa ikut serta di acara kita bisa langsung mulai daftar untuk acara pada tanggal 3 Desember minggu depan ya, tepatnya nanti tanggal 3 Desember. Baik, teman-teman Sahara, sekali lagi saya ingatkan mungkin bisa minta tolong dicek kembali ya untuk audionya, di-off-kan, kemudian videonya di-on-kan, kemudian username-nya harus sesuai dengan nama pendaftaran. Dan untuk hadiah yang akan kami berikan yang berupa 150 daging kebab dan 150 packs tortilla, teman-teman nanti bisa langsung melakukan pengambilan hadiahnya di agen-agen tertunjuk yang telah bekerja sama dengan PT Sahara Bogatama Indonesia. Jadi teman-teman gak usah khawatir yang wilayahnya ada di Solo atau ada di Jogja atau mungkin di Medan atau mungkin di Aceh karena tadi ada peserta dari Aceh. Gak usah khawatir, teman-teman bisa menukarkan nanti voucher yang akan diberikan oleh panitia atau tim kami ke agen terdekat di wilayah teman-teman. Baik teman-teman, sepertinya kita sudah akan mulai sesi acaranya. Di samping saya sudah ada rekan kita, Mas Muhammad Tur Fauzan, selaku moderator. Selamat pagi, Mas Fauzan. Pagi, Bu Suci. Mas atau Bapak ya, saya manggilnya ya? Mas aja. Oh, Mas aja, masih muda ya? Yes. Oh, oke, baiklah. Mas Fauzan, selamat pagi. Pagi, hari Bu ini Ci. cerah ya pagi ini ya? Alhamdulillah, cerah banget di hari Jumat. Oke, Mas Fauzan. Insya Allah berkah. Hari ini kita mau bahas apa sih, Mas Fauzan? Kita mau bahas tentang optimasi strategi digital marketing. Oh, digital marketing ya. Oke, kayaknya teman-teman kita tuh hari ini tuh udah banyak banget yang masuk. Kalau nggak salah kita menerima sekitar 500 audiens ya, panitia. Bener nggak? Banyak banget, Bu. Banyak banget, Bu. Alhamdulillah Bu, kalau banyak sekian itu. Cuma sayangnya cuma 300 nih, Mas. Aduh. Mungkin ke depannya nanti kita bisa ngadain lagi ya. Amin. Karena kita melihat antusias teman-teman yang join di acara pagi ini ternyata melebihi kapasitas yang telah kami berikan. Oke, baik Mas Fauzan, kita mau mulai acaranya? Kita mulai, Bu. Kita mulai hari ini. Baik, kalau kayak gitu waktu dan tepat saya persilahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sahara. Semoga saya harap di pagi yang cerah ini kita semua sehat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat banget nih dari Sahara tentang optimasi strategi digital marketing. Dan alhamdulillah banget kita di sini mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa yang dimana kalau saya bilang beliau ini sungguh kita sangat-sangat beruntung mendapatkan beliau untuk menjadi narasumber kita. Karena beliau ini selain dosen di BINUS University dan termasuk 10 besar dosen terbaik, beliau ini adalah komisaris salah satu BUMN. Ya, langsung aja kita perkenalkan. Assalamualaikum Pak Jerry Justianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan di sana? Sehat, alhamdulillah. Halo Pak Jerry, bisa suara kami terdengar Pak Jerry? Kedengeran. Saya bisa izin share screen ya nanti ya, Mas Fauzan ya. Siap Pak, bisa. Gimana? Oke. Pak Jerry mau mungkin kita langsung bisa ada masukan.
Pak Jerry di sini bisa memperkenalkan diri, selain Bapak dosen juga, termasuk Subsidi Besar dosen terbaik di BINUS, terus namanya salah satu komisaris di BUMN. Boleh nggak Pak, kita minta sedikit background-nya Pak Jerry sebelum kita memulai Pak, boleh tidak Pak? Boleh. Jadi sebenarnya saya itu dosen sudah 12 tahun ya. Sebelumnya Halo, selamat pagi Pak. Bagaimana? Suaranya masuk? Masuk nggak suara saya? Masuk Pak, masuk. Oke. Saya sebenarnya pendidikannya bukan di marketing ya Mas Fauzan ya. Saya itu waktu sekolah itu bahkan sebenarnya di finance. Saya orang finance. Oh gitu. Iya, tapi saya belajar computer, information system sama finance, terus kemudian kerja di Amerika sebentar gitu ya. Terus pas balik itu punya kesempatan untuk kerja membuat satu startup tahun 97. Wow. Nah, startupnya itu terus kemudian di foundernya ada 2 waktu itu, terus kita jual ke Amerika tahun 99. Waktu startup lagi bagus-bagusnya kita jual. Nah setelah itu saya join di grupnya radio. Sampai sekarang gitu ya. Jadi saya juga salah satu managing partnernya lah, pemilik juga, bersama-sama dengan Pak Malik Syafi'i, Pak Imran Amir, itu nama grupnya Masima sampai sekarang. Itu yang kita pegang waktu itu ada apa ya, kayak Prambors Radio, terus kemudian Female Radio, Delta FM, Bahana Radio, itu semua di bawah manajemen kami gitu. Setelah itu karena background saya di startup, jadi saya mulai diminta sama BINUS untuk ngajar, terutama yang berhubungan dengan digital gitu. Nah, istilahnya kalau saya ngajar sebenarnya lebih dari pengalaman tapi lebih di strategik saya sebenarnya. Saya bukan pengalaman di praktikalnya tapi lebih di strategik, karena anak-anak muda itu jauh lebih pintar dari saya ketika udah coding, ketika dengan macam-macam gitu ya. Tapi saya kurang lebih bisa menggabungkan lah kepintaran anak-anak ini untuk dibuat benang merah yang baik. Itu aja sih sebenarnya. Kalau di BUMN memang itu hanya tugas negara aja untuk mengawasi salah satu BUMN yang fokusnya ke teknologi. Saya di Dewan Komisarisnya. Ya. Luar biasa Pak Jerry. Luar biasa. Ini kita beruntung banget kita dapat Pak Jerry sekarang di sini untuk berbincang-bincang, untuk dapatkan ilmunya ini. Mungkin kita mulai saja untuk materinya Pak Jerry. Iya. Sudah siap Pak? Nanti kita lebih banyak, saya harapkan lebih banyak ditanya jawab ya. Saya lebih suka diskusi daripada ngajar, karena di diskusi itu kita bisa melihat problem yang dihadapi dan kemungkinan kontribusinya seperti apa aja yang kita bisa lakukan gitu. Siap Pak Jerry. Oke Pak, waktu pertama kali saya dihubungi ya, sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Iya. Jadi waktu pertama kali saya dihubungi, saya sempat ditanya mengenai kira-kira apa ya yang kita bisa bicarakan gitu untuk itu, dan terus kemudian saya bilang sebenarnya di digital itu, terutama untuk marketing, ada konsep-konsep yang kita mesti ketahui, yaitu yang disebutnya namanya integrated marketing communication. Integrated marketing komunikasi itu berhubungan dengan komunikasi secara digital maupun konvensionalnya gitu. Saya itu bukan tipe orang yang percaya digital itu is going to solve all the problem. Maksudnya hanya dengan digital 100% gitu kita anggap semuanya dunia udah beres gitu. Saya tidak percaya itu. Jadi saya tetap masih digabungkan yang disebutnya digital memang effortnya ada, atau merupakan effort yang mengamplifikasi daripada kegiatan-kegiatan yang non digital bahkan sebenarnya yang lebih penting gitu. Apa yang dimaksud dengan non digital? Misalnya non digital itu adalah perilaku orang ketika berhadapan dengan kita, perilaku kita yang membuat orang nyaman untuk berdeal bisnis ataupun menjadi pelanggan kita, itu jauh lebih penting gitu. Karena kalau digital kan semuanya hanya
banyak orang mikirnya digital itu hanya one way, memberikan pesan-pesan kreatif, orang terima, ada offer, mereka sudah gitu beres. Padahal tadi non digital itu penting. Nah kalau gitu apa sih pentingnya daripada strategi digital? Strategi digital yang paling penting adalah sebenarnya tanda kutip database. Itu adalah ujung akhir daripada sebuah digital marketing yang sukses adalah membuild database yang akhirnya database itu menjadi yang disebutnya knowledge, apa istilahnya, informasi penting terhadap klien-klien kita itu ya, konsumer kita. Nah, masa depan itu udah tiba gitu. Jadi di dunia digital yang paling kita harus ambil pepatahnya ya, itu adalah di balik disrupsi selalu ada opportunity. Itu yang paling penting. Jadi setiap kali ada disrupsi, setiap kali ada perubahan digital, itu merupakan oportunitas untuk kita. Pada saat ini kita udah tahu ya mengenai pandemik itu luar biasa. Itu bahkan kemarin saya lihat di YouTube di kota-kota besar Amerika ya, itu sekitar 20% restoran-restoran ataupun tempat makan yang usianya udah di atas 40 tahun, itu yang artinya bagus sekali gitu, yang udah prudent, ternyata terpaksa tutup gara-gara pandemik. Wow. Entah dia bakal buka lagi atau enggak gitu ya, tapi akhirnya tutup, nggak tahan untuk membayar ongkos sewanya, membayar ongkos pegawainya gitu dan lain-lain gitu. Dan tapi ada juga bahkan perusahaan-perusahaan makanan malah yang istilahnya mengambil kesempatan untuk ini. Nah, kalau dalam dunia digital yang paling penting itu adalah jangan pernah bosan-bosan melihat tentang tren yang akan ada. Nah, tapi tren ya kalau kita ngelihat ya, itu orang-orang rata-rata pasti melihatnya sesuatu yang praktis dan mudah. Mereka taunya banyak lewat sosial media. Walaupun nggak semuanya lewat sosial media ya, tapi mereka tahu. Ketika ditanya sosial medianya seperti apa sih, itu biasanya lewat viral. Kalau di Indonesia bahkan lebih banyak lewat WhatsApp group ya. Kalau anak-anak muda lewat Line segala. Nah, terus masuk ke era social commerce, interaksi online, dan terakhir adalah strategi omnichannel. Orang suka nanya kan, apa sih Pak omnichannel itu? Omnichannel adalah seperti di gambar ini. Di gambar ini adalah perusahaan ini memberikan kesempatan untuk produsen makanan untuk mengisi ke dalam booth-booth yang ada di sini. Ya. Booth-booth yang ada di sini yang ditaruh di stasiun. Gitu. Nah ini adalah kita akan mengekspek, kita akan mengharapkan di Indonesia itu cepat sekali perkembangan. Gitu. Saya bahkan menduga teknologi seperti ini akan menjadi sesuatu yang sangat umum ujung-ujungnya di Indonesia. Ya. Nanti ketika pandemik sudah mulai berjalan, sudah mulai ada vaksinnya dan lain-lain, orang kan mulai lagi kan commute lagi kan. Tetapi mereka akan tetap hati-hati terhadap pergi ke restoran dan lain-lain. Nah, ini data-data yang kita terima sebenarnya kalau kita ngelihat banyak orang yang paling sering itu pakai Facebook, terus kemudian Instagram gitu ya. Terus ini berasal dari AppJ, tetapi dari data yang dilakukan oleh sama Sarah itu kita ngelihat ada ternyata cukup surprise gitu. Ya, Pak. 91% dari kalian adalah sudah menggunakan media sosial gitu. Dan Instagram lebih banyak, artinya banyak penjual-penjual kita sebenarnya dari generasi milenial awal atau milenial akhir yang ininya ya. Facebooknya bahkan yang nomor 2. Nah, terus kemudian juga ketika ditanyakan apakah Anda mengimplementasi digital marketing dalam usaha Anda, 72% ya, dan itu bagus sekali gitu ya. Dan merasa 54% itu merasa digital marketing itu udah meningkat ke penjualan. Nah, terus kemudian ada sebuah research juga dari AppJ
dia nanya nih ke pelanggan, kali ini dari sisi pelanggan, apa sih alasannya membeli kebutuhan secara online? Gitu. Jawabannya yaitu yang pertama adalah praktis, yang kedua adalah karena harga, yang ketiga adalah karena promo. Ya. Kalau alasan jualan online seperti apa gitu, itu lebih dikarenakan kalau dilihat karena cepat, mudah, dan juga viral. Istilahnya viral itu sehingga dia tidak harus mengeluarkan cost untuk advertising yang banyak atau untuk promosi yang lebih banyak, tapi dia tinggal melempar sesuatu, akhirnya menjadi viral. Orang mengirimkan informasinya tersebut. Ini sebelum pandemik ya, pernah ditanya sumbernya Abji 2018, ternyata makanan itu dari yang dibelanja online, kalau dari rupiah itu sekitar 1,5% larinya ke makanan. Ya. Tapi ini survei 2019 akhir dan awal sekali tahun 2020, kalau kita ngelihat ya itu kenaikannya luar biasa, dari 1,5% menjadi 2,7%. Berarti sudah hampir 2 kali lipat kenaikannya itu. Nah, kemudian juga itu ada suatu studi dari Inventure Knowledge ya. Dia bilang gara-gara pandemik ini perubahan itu luar biasa. Yang pertama adalah mega shift dalam gaya hidup dalam rumah. Yang kedua mega shift dalam bottom nilainya yaitu new normal, perubahan new normal. Yang ketiga adalah tentang virtual interaktif. Yang keempat adalah mengenai komunitas empati. Orang menjadi lebih empati, orang mau menolong. Makanya kita bisa sukses banget belakangan ini ya, makin sukses dengan di era pandemi ini karena ada keinginan orang ingin menolong. Tapi kalau kita ngelihat lebih detail ya, itu ada nomor 3, 4, 5 itu berhubungan dengan consumer behavior atau perilaku konsumen terhadap makanan. Yaitu pertama kali mereka bilang kalau yang tadinya pesan makanan itu hanya sebuah pesan makanan ke rumah itu adalah sebuah tambahan value gitu, ternyata sekarang menjadi utilitarian value atau yang keharusan gitu. Jadi kalau ada restoran food delivery itu udah menjadi suatu keharusan. Terus yang keempat dia bilang itu adalah comeback of home cooking, jadi orang banyak membeli makanan-makanan yang semi jadi, terus kemudian mereka membuatnya di rumah untuk lebih cepat lagi. Dan yang kelima adalah frozen food atau yang disebut convenience solution, untuk orang beli frozen, mereka taruh di refrigerator dan untuk dimasak nanti. Nah, ini juga karena perubahan pola perilaku orang untuk ke restoran juga semakin kurang ya, tetapi ada kenaikan daripada mereka mau membeli makanan di restoran ya. Makanya transaksi GoFood saat COVID-19 itu malah naik 20%. Kalau dilihat tadi adalah perkembangan dari 1,5% sampai 2,7% kalau pada awal pandemik ya. Pada awal pandemik yang orang masih belum panik, artinya perkembangan itu akan luar biasa. Karena apa? Karena masih banyak ruang untuk berkembang. Bayangin cuma 2,7%. Padahal kalau kita melihat kita pengeluaran kita sehari-hari banyak sekali untuk makanan kan sebenarnya dari per bulannya. Pertanyaannya sekarang adalah kalau gitu keuntungan apa aja yang kita bisa dapatkan lewat digital marketing, opsi apa aja, dan kemudian kapan kita bisa optimalisasi. Nah, mari kita jawab 3 itu, nanti kita akan diskusi ya. Keuntungan apa saja? Ini adalah kata-kata yang baik ya untuk kalian selalu taruh di kepala kalian. Jadi pertama kali adalah dalam era konsumen fokus ya. Digital marketing itu apa sih sebenarnya? Yaitu mencakup penggunaan
daripada teknologi digital lewat kanal promosi yang kita hadapi, misalnya Instagram, terus kemudian Facebook dan SMS ataupun OVO ataupun GoPay dengan special offernya gitu ya. Itu adalah teknologi digital lewat kanal-kanal promosi yang kita bisa kerjasama. Penggunaan itu untuk apa? Untuk aktivitas marketing. Ya. Aktivitas marketing itu jangan pikir hanya untuk mendapatkan konsumen loh. Tapi aktivitas marketing juga untuk mempertahankan, istilahnya launch and retain. Ya. Retain itu bahkan kalau di perusahaan-perusahaan besar, budget retention itu bisa mencapai lebih dari 50%-nya. Jadi jangan Anda sangka kalau udah menjadi klien ya udah itu bakalan beres gitu. Retention itu jauh lebih penting sebenarnya. Nah, lewat apa? Yaitu lewat optimalisasi consumer database. Ini yang disebut consumer knowledge. Jadi data yang kamu lakukan marketing itu, misalnya ada orang, oh ini orang ternyata sukanya sukanya jus kurma gitu, misalnya hal kecil jus kurma. Anda catat tuh, terus kan Anda ngelihat misalnya dia belanjanya banyak, 1 tahun itu sering ke tempat Anda, pas Anda udah tahu juga ulang tahunnya dia, itu bisa di special offer kan untuk dia kan, dikirimin itu, wah itu orang senang banget. Hanya a small gesture itu akan luar biasa. Makanya tuh kalau kita tuh di dunia retail, cita-cita kita sebenarnya itu adalah ngebuat kayak Cek Toko Sebelah. Mungkin Anda pernah nonton kan filmnya Cek Toko Sebelah kan? Betapa ketika kita datang ke warung, orangnya tahu, oh Bapak mau beli ini ya, mau beli kopi ya merek ini ya Pak ya. Ya udah ambil aja dulu, minggu depan baru bayar juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Digital itu coba ngikutin itu sebenarnya. Bayangkan kalau Anda udah pernah masuk Tokopedia, tiba-tiba dia tahu kok ya, saya waktu itu ngelihat ini muncul segala sesuatu yang kita pernah lihat. Bahkan iklannya Tokopedia ketika kita masuk ke misal ke Detikcom atau kita masuk ke Kumparan, tiba-tiba keluar iklannya Tokopedia dengan barang yang kita pernah lihat. Itu kan sebenarnya apa? Itu kan itu sifat-sifat personalisasi daripada Cek Toko Sebelah yang dipindahkan kepada digital gitu. Itu merupakan consumer database. Jadi consumer database bukan hanya nama, alamat dan tanggal lahir ya. Jadi intinya ujungnya adalah ini. Nah, bagaimana cara kita meng-approach-nya? Kalau kita mau melihat ini ilmunya orang advertising tapi sangat penting sekali untuk dipakai karena ilmu komunikasi yang sebenar-benarnya ya. Sebenarnya ketika kita approach kepada konsumen, kita itu hanya memakai 3 kanal. 3 kanal. Kanal yang pertama adalah kanal yang kita punya atau own media. Ya. Own media itu maksudnya kanal-kanal yang isinya kita yang ciptakan. Kita punya kontrol sepenuhnya terhadap kanalnya itu, yaitu misal Instagram, Facebook. Kan kita kan yang nentuin kita mau taruh Instagramnya apa, mau yang bagus atau enggak gitu ya. Facebook juga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah paid media. Paid media ini adalah advertising sebenarnya, yang kita bayar untuk nyampe ke situ. Di era pandemik itu ada 2 sebenarnya yang paling sering dipakai untuk perusahaan-perusahaan. Yang pertama adalah mereka taruh di search ad. Atau ketika orang misalnya Google sekarang kan udah pinter banget tuh, misalnya tinggal di Bekasi gitu ya. Terus dia nge-search lapar nih, lapar mau makanan halal gitu ya. Nah, terus kemudian kebetulan yang pegang di daerah Bekasi itu gitu ada misalnya kebab mungilku atau apa gitu, dia masukin tuh kalau ada orang yang search lapar atau makanan halal atau apa gitu ya, tolong iklannya dia muncul. Nah itu biasanya bidding, nanti kita bidding, saya mau bayarnya berapa untuk per klik. Nah, itu semacam itu menjadi sesuatu, itu paid media. Atau bisa juga Instagram ketika kita ngebuat promonya bagus, terus kemudian kita bayar Instagram untuk mentargeting
orang-orang yang tinggal di Bekasi, yang umur berapa, saya mau targetnya ibu-ibu yang suka masak atau ibu-ibu yang suka makan, nah seperti itu gitu. Nah, yang ketiga ini yang paling susah sebenarnya di handle, yaitu yang disebut earned media. Earned media itu adalah tanggapan orang ya terhadap produk kita. Earned media itu jadi kita nggak bisa ngatur tuh. Kadang-kadang secara strategik bisa diatur bohong-bohongan. Misalnya kita minta influencer atau teman baik kita yang banyak followernya, atau teman baik kita yang penyiar radio di daerah situ, atau itu. Nah, terus kemudian suruh ngomongin tentang produk kita. Nah, itu adalah earned media. Ya. Jadi media yang kalau orang melihatnya, si konsumen melihatnya itu lebih seperti kayak word of mouth atau pembicaraan orang lain terhadap itu. Ya, jadi 3 ini tolong selalu diperhatikan. Nah, bagaimana ketiga itu kita pindahkan ke dalam gabungan antara offline dan online. Ya, tadi kan kita udah ngelihat kan online-nya adalah apa, terus kemudian, nah poin-poinnya adalah gini. Untuk mengoptimalisasi online versus offline, ya. Pertama kita ngeliat dulu online-nya apa aja sih yang kita mesti lakukan. Dari industri food saya coba mempelajari ya, ternyata search marketing yang paling banyak orang lakukan dalam online. Jadi mereka kerjasama dengan Google, mereka kerjasama dengan apa gitu ya, terus kemudian untuk search setiap orang sesuatu, tapi untuk area-area situ aja. Search marketing bisa juga dilakukan dengan pemilik platform juga bisa ya. Kalau zaman dulunya kalau misalnya Anda jualan retail, Anda datang ke Indomaret atau ke Hero Supermarket, terus Anda dealing sama Hero. Anda bilang, Hero, ini produk gue bagus banget loh gitu. Tolong dong ditaruhnya selevel mata. Nah itu biasanya mau tuh Hero kalau misalnya penjualannya bagus atau Anda punya budget khusus yang akhirnya kasih diskon lebih untuk Hero untuk ditaruh di depan atau untuk ditaruh yang bukan di bawah gitu traynya. Nah tapi kalau di marketing itu larinya adalah search marketing ataupun juga kerjasama dengan misalnya GoFood ataupun apa untuk ditaruh di lebih depan ya. Kemudian online PR itu adalah online PR yang sekarang yang paling bagus adalah ini yang disebut sebenarnya content marketing. Kalau Anda mau pelajarin content marketing, search di YouTube gitu ya, content marketing gitu. Content marketing adalah suatu konten yang Anda buat, yang Anda udah tahu nih ketika konten ini bagus, ceritanya bagus, orang akan share. Kalau sekarang orang paling banyak share cepetnya banget lewat WhatsApp group ya, cepet banget WhatsApp group atau lewat Instagramnya atau lewat apanya. Nah itu yang disebut lebih ke online PR ya. Online PR kita lakukan adalah dengan membuat konten marketing yang baik. Terus kemudian online partnership seperti kerjasama dengan GoFood, GrabFood atau Yuk ini juga ada satu yang baru ya yukyuk.id. Membantu perusahaan-perusahaan kecil menengah saja untuk melakukan marketing bersama. Nah, yang keempat adalah social media marketing lewat Boost IG Feeds gitu. Ketika kita ngebuat Instagram atau kita ngebuat Facebook, kita bayar Facebook untuk mentargeting orang-orang yang memang di sekitar lokasi kita. Bagaimana dengan offline? Offline sendiri sebenarnya itu banyak cara gitu. Tapi yang paling menarik sebenarnya kalau saya ngelihatnya yang packaging dulu. Instagramable itu istilah kalau anak-anak saya. Karena apa? Anak saya kalau suka makanan itu pasti difoto kemudian di-share lewat Instagramnya. Nah, kalau misal packaging Anda lucu, ada sesuatu gitu misalnya apa tulisannya yang sangat milenial gitu ya, mereka akan Instagramable. Nah, terus itu packaging. Terus offline-nya juga sales promotion, sponsorship gitu. Misalnya ada event-event tertentu. Kenapa sponsorship penting? Karena dalam sponsorship itu sering melakukan sampling. Dengan orang datang ke satu event gitu ya, Anda kasih sampling untuk itu. Karena makanan itu sampling itu tetap merupakan salah satu poin yang offline yang online itu susah untuk melakukannya.
Ya. Dan yang strategi yang terakhir adalah omnichannel. Omnichannel itu menggabungkan antara online dan offline secara yang serasi banget gitu ya. Itu bisa dilakukan lewat misalnya Dana, Link Aja, kerjasama, atau yang seperti saya tadi kasih lihat di video pertama, yang bagaimana Fresh Hypo di Cina, dia melakukan kerjasama dengan si food itu, terus kemudian ditaruhkan di dalam box-box di dunia di stasiun-stasiun kereta. Sebagai penutup, sebelum kita tanya jawab ya, saya mau kasih lihat satu video, sebenarnya bagus sekali, ya. Yaitu dia bilang, experience daripada going online yang dilakukan sama Uncle Albert itu adalah membuat keluarganya menjadi dekat sekali. Antara anak-anak yang ngebantu, mantunya ngebantu, ponakannya ngebantu. Karena kan si Uncle ini kan nggak ngerti digital kan. Gitu. Si ponakan yang ngerti digital, tapi nggak ngerti offline. Contohnya kacau yang pertama, bahkan dia cerita sampai dimaki-maki sama orang klien-kliennya. Saya rasa gitu, Mas Fauzan, dari saya. Jadi kita lebih seru diskusi ya sebenarnya ya. Ya Pak. Siap. Ini kita dapat banyak ilmu nih Pak. Yang paling penting di sini saya tadi mencatat beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah database menjadi yang paling penting karena di perusahaan besar itu untuk mempertahankan seseorang itu customer-nya, dia harus mengoptimalisasi database-nya, bahkan budgetnya sampai 50% untuk hal tersebut. Terus ada 2 poin kedua, ada setiap ada disruptif, ada opportunity, jangan pernah bosan dengan tren yang ada. Ini menurut saya sesuatu yang kekinian banget nih, apalagi zaman COVID, Pak, pandemi kayak gini, sesuatu yang dimana offline, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup karena tidak ada dine-in, sehingga mereka harus pesan lewat online. Dan ini opportunity-nya masih tinggi banget. Kita lihat di sini, tadi makanan awalnya 1,5%, meningkat menjadi 2,7%. Ini sangat opportunity banget bagi orang-orang yang pengen mencoba dari penjualan dari offline to online, gitu. Mungkin langsung aja ya Pak, kita lakukan pertanyaan jawab. Ini ada beberapa yang masuk. Iya, lebih seru tuh kita bicara. Ya kan? Ada Mbak Delta Fadilah. Ini bertanyakan Pak, saya ingin melibatkan lebih banyak audiensi target melalui Facebook atau platform media sosial. Bagaimana cara lebih selektif di proses ini dan dampak apa saja kalau saya melakukan pemasaran ulang melalui Google AdWords? Oke. Yang paling tepat adalah knowing your customer dulu gitu. Tadi Mbak siapa yang nanya? Mbak Alka, Pak. Mbak Alka Fadilah. Mbak Alka mungkin ya, Pak. Dengan Mbak Alka, Mbak Pak. Ya, Mbak ya. Oke. Ya. Mbak Alka ya. Jadi Mbak Alka itu yang penting adalah karena memang ini udah berjalan ya. Coba ngeliat sampling deh. Sampling dari 20 secara random 20 kliennya itu lebih banyak siapa? Kalau ibu-ibu umurnya sekitar 25 sampai 40 tahun, Instagram udah jelas. Kalau ternyata misalnya usianya adalah sekitar 35 tahun ke atas, bapak-bapak dan ibu-ibu gitu, itu combine antara Facebook dan Instagramnya. Gitu. Jadi ketika kita nanya bagusan Instagram atau Facebook, itu tergantung daripada ininya, tergantung daripada target marketnya. Gitu. Bahkan yang paling penting ya sebenarnya ketika kita menggunakan Instagram, kita menggunakan Facebook, yang paling penting adalah kontennya sebenarnya. Oh, baik. Konten itu sangat penting. Makanya konten marketing itu adalah pesan apa atau narasi apa yang mau dilempar kepada orang gitu. Mungkin kita diskusi aja ya sebenarnya Mas Fauzan ya. Ya Pak. Yang pernah dilakukan sama Mbak Alka ini apa?
sekarang ini? Wah, mungkin Enggak, Kemungkin saya mau tahu kontennya. ya, kemungkinan kalau dilihat dari customer kita, mostly masih menggunakan Facebook, Pak. Karena sepertinya mungkin teman-teman belum bisa memisahkan nih, misalkan tadi seperti yang Bapak Jerry sampaikan, sangat penting sekali kalau kita melihat customer kita, database-nya berarti ya Pak ya. Tadi seperti kalau misalkan rata-rata customer-nya wanita dan usia 25 ke atas, maka Instagram akan lebih cocok. Kemudian Biasanya untuk 35 ya untuk 35 ke atas Facebook gitu kan. Nah, mostly sih memang karena memang di industri kebab ini mereka menggunakannya Facebook, Pak. Facebook ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya Facebook kan artinya lanjut ke page ya. Ketika dengan beriklan di Facebook kita harus punya page sendiri kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah jenis konten seperti apa yang lebih direspon sama orang gitu. Jadi ketika kita mengeksperimen, kita melakukan eksperimen terhadap marketing, itu ada dua. Yang pertama adalah konten, selalu konten. Yang kedua adalah kanalnya. Misalnya gini nih, Mbak. Kita coba mempromokan kontennya adalah diskon gitu ya. Diskon beli 2 dapat 3 gitu misalnya kayak gitu ya. Terus yang satunya lagi kontennya kita coba adalah yang di double dagingnya, meatnya di double dengan harga yang sama misalnya gitu ya. Orang lebih suka beli yang 2 jadi 3 atau yang dia beli 1 dapat double dagingnya gitu. Nah, itu kan kita bisa ngelihat kan, oh ternyata yang ini lebih sukses daripada yang ini. Kalau beda loh, di Instagram bisa yang ini lebih sukses, kalau di Facebook bisa ini gitu. Mungkin kalau anak-anak tuh mereka lebih suka di double dagingnya kemungkinan. Nanti kita bisa ngeliat, oh kalau di Instagram ternyata orang lebih mau yang ini. Nah, marketing itu prosesnya yang nggak pernah stop sebenarnya. Jadi jangan pernah bosen-bosen mencoba. Makanya tuh kalau kita ngelihat istilahnya biaya yang dikeluarkan untuk marketing research untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya, itu nggak pernah berhenti. Karena mereka coba terus A/B testing ke kliennya. Nah, ketika dia ngelihat bagus banget, terus kemudian dia baru bisa membuat, oke, kalau ini yang sukses, yuk. Misalnya yang tadi Anda udah coba ke 20 gitu ya, ngelihat, oh ternyata orang di daerah rumah saya nih, di daerah tempat saya, orang lebih suka yang beli 2 dikasih 3. Kalau kayak gitu, kalau memang itu merupakan yang tepat, baru Anda lari. Tadi kan kita ngomong own media tuh. Own media, Instagram, Facebook, own media kita punya. Kalau sudah itu, baru kita mulai masuk ke paid. Ke paid, misalnya kita ngeliat, oh ternyata di Facebook yang 2, 3 kan. Yang di Facebook, kita kejar gitu ke daerah yang kita, berapa kilo dari kita, terus kemudian ke wilayah, targeting berdasarkan wilayah sebanyak-banyaknya. Nah, itu jadi itu. Jadi marketing strategi itu sebenarnya sangat menarik ya. Kalau Anda yang gamer itu pasti ngelihat tuh strateginya, dan instan kita bisa ngelihat antara konten dan analitik yang kita tujunya gitu. Nah, terus tadi kan udah ditanya, yang pertama adalah mengenai Facebook dan Instagram. Yang kedua mengenai Google AdWords ya. Nah, Google AdWords, kalau di luar negeri itu mereka banyak sekali perusahaan makanan yang melakukan lewat Google AdWords. Di Indonesia itu saya ngelihat lebih dikit. Ya. Kalau yang frozen malah masuk di Google AdWords gitu. Tapi kalau yang restoran itu bahkan saya hampir technically jarang sekali ngelihat ketika saya search makanan. Bisa ada 2. Kemungkinan mereka nggak tahu Google AdWords itu bisa efektif, atau kemungkinan kedua ternyata nggak efektif. Ternyata orang Indonesia ketika lapar mereka nggak lari ke Google. Kan beda kan sebenarnya kan? Larinya mungkin ke GoFood kayak gitu ya, Pak? Iya, bisa kayak gitu. Nah, sekarang gimana cara kita taunya?
Nggak bisa kita tahunya tanpa kita coba. Baik, berarti harus trial dan error terus ya Pak ya? Iya, trial dan error. Jadi karena di tiap daerah beda-beda. Lucu loh, di Indonesia itu menarik sekali. Ini contoh kecil aja ya. Ya. Contoh kecil waktu sekitar 5 tahun yang lalu, Prambors itu kita ngebuat yang namanya Snapchat channel. Nggak sampai 5 tahun, 4 tahun kali ya. Snapchat. Snapchat channel kita itu sukses banget. Snapchatnya. Tapi hanya dari orang pendengar Jakarta. Padahal kita punya di 8 kota. Yang luar kota dari Surabaya, Medan hampir nggak ada. Purely Jakarta. Snapchat. Nah, Berarti terus lingkungan itu kemudian mempengaruhi, Pak? pengaruh. Itu juga saya nggak ya kita harus coba memang. Nah, terus kemudian kemudian muncul tuh Instagram Story. Instagram tiba-tiba ngeluarin Instagram Story. Itu dalam waktu 2 bulan itu turun banget kita. Sekitar 80%. Semua pindah ke Instagram Story. Artinya kita harus follow the trend. Jadi jangan pernah memaksakan juga ya. Bahkan konten aja beda loh. Gaya bahasa ataupun gaya menjual kita di Surabaya ataupun klien Bandung gitu. Ya. Itu kan beda kan? Ya. Preferensinya mereka beda, preferensi ada orang yang lihat, ih apa sih kok diskon terus gitu. Saya sih ketahuan daripada diskon ketahuan dikasih t-shirt deh kalau beli gitu, bisa juga gitu. Seperti ya. itu. Iya. Berarti jadi jangan pernah berhenti mencoba. Ya, pengklasifikasian juga sangat penting ya Pak ya tadi ya. Mungkin Iya. di Instagram cocoknya A, tapi di Facebook cocoknya B, mungkin bisa dilakukan di both of digital marketing tersebut, tapi dengan cara dan teknis yang berbeda ya Pak ya. Benar. Dan enaknya digital marketing sebenarnya adalah dia bisa membantu kita dengan analisa yang cepat melihat itu. Baik. Kan ujungnya digital marketing kan adalah tadi apa? Consumer knowledge kan? Consumer knowledge. Ya. Iya. Itu nanti resultnya di situ ya Pak ya, semakin berkembang juga nanti si penjual ini juga mendapatkan customer mungkin dari Facebook, dari Instagram dengan memang background yang berbeda juga ya Pak ya. Iya. Baik, oke. Silakan Mas Fauzan. Ya, terus pertanyaan selanjutnya dari Ibu Holila Pak. Strategi marketingnya seperti apa? Yang menarik banyak pelanggan? Apa digital marketing yang bisa sangat optimal untuk membesarkan produk? Mungkin udah dijawab tadi ini ya, yang Facebook kayak gitu-gitu ya Pak? Iya kayaknya ya. Ya. Mungkin sambil Mas Fauzan mencari atau memfilter, berarti Pak, mungkin saya sedikit untuk berdiskusi Pak. Berarti kalau misalkan ada pendapat orang yang mengatakan, untuk produk makanan frozen food itu lebih cocok di Instagram dibandingkan di Facebook gitu. Itu berarti mungkin tidak 100% itu bisa diaminkan ya Pak ya? Tergantung customer-nya ya Pak ya berarti ya? Iya. Dan kontennya juga. Sering sekali saya ketemu sama orangnya yang bicara, aduh ini katanya digital marketing itu nggak bener nih, cuman janji-janji palsu gitu. Ya, janji itu sering banget kita dengar kayak PHP gitu ya. Terus tapi ternyata pas saya ngelihat, coba lihat kayak apa sih gitu yang ditaruh, ternyata kontennya memang kacau banget gitu. Oke. Berarti kontennya juga... misalnya Mbak ya, misalnya Mbak Suci tulis kontennya adalah seperti ini, tolong beli jus kurma gitu. Terus fotonya botolnya nggak ada gitu, fotonya cuma kurmanya aja gitu. Kan ya aneh ya kan Pak itu ya? Kan ya itu kan suatu konten yang itu kan. Jadi terus coba yang dingin gitu ya, yang terus kemudian ada gelasnya, belakangnya ada latar belakang kebabnya gitu, tapi ininya lebih bagus. Terus kita bilang kita cerita setelah makan ini
tentunya jus kurma menutupnya dengan lebih baik. Itu misal bla bla bla. Saya juga mesti coba copyrightnya seperti apa. Dan itu saya yakin efeknya akan beda banget. Berarti harus semenarik mungkin ya Pak ya menggugah. Iya, Kalau ini iya, mengenai makanan, iya. menggugah nih konsumennya untuk beli produk kita ya. Iya. Dan jangan pernah bosan untuk mencoba. Oke. Jadi ini berbeda nih ya contoh Pak ya. gambaran ya. Gimana Ya, Pak? contoh gambaran ya, Mbak Suci. Waktu Ya. sekitar 10 tahun yang lalu saya pernah mengadakan kontes fotografi. Ya. Untuk BRI Syariah. Ya. Jadi kontesnya itu adalah BRI Syariah mau ngebuat kalender dari masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia. Kalau ngirim fotografer kan mahal banget kan, ke beberapa kota nyari masjid yang bagus segala kayak gitu kan. Kita ngebuat kontes lewat Facebook untuk orang submit foto-foto masjid yang bagus di dari daerah-daerah kalian gitu. Oke. Kita ngebuat iklannya. Hadiah waktu itu berapa ya, lupa saya, sekitar 10 jutaan kalau nggak salah. 10 juta untuk foto yang terpilih. Ternyata Mbak Suci itu responnya nggak bagus dalam waktu 1-2 hari. Nah, terus kemudian kita pusing gimana caranya. Terus kita langsung rubah kontennya adalah berhadiah kamera Leica. Itu ternyata kontennya banyak gitu. Nah, yang pertama waktu 10 juta ada yang 10 juta ada responsnya, tapi responsnya adalah banyak foto-foto yang nggak bagus. Yang cuman orang asal foto aja gitu terus dikirim. Iya, bukan gitu. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan satu brand gitu, misal Leica atau Nikon atau apa, pada saat itu kita coba Leica, kita tahu orang kalau tahu Leica berarti dia adalah suka fotografi. Ya kan? Nah, terus kemudian orang-orang yang biasa, nah itu kemudian bagus tuh, foto-foto yang bagus gitu. Nah, jadi ketika ditanya apakah digital marketingnya sukses pada saat itu, sukses setelah lewat 3 kali ngerubah. Jadi planning awal kita gagal. Tapi dalam waktu 3-4 hari kita udah bisa ngerubah karena kita bisa tahu seperti apa. Nah, budget itu kan juga gitu kan, pada saat itu adalah waktu kita boosting yang hari pertama, kita boosting misalnya hari pertama, kalau misalnya UKM misalnya budget itu bisa serendah daripada kita bilang hari pertama saya cuma mau coba Rp10.000. Bisa tuh Mbak. Atau $2 lah, $2 berarti 25.000 atau 30.000 ya. Ya, $2. Hari kedua kita coba lagi $2 lagi. Ternyata nggak pas gitu ya, nggak gitu bagus. Kita stop dulu, kita nanya dulu seperti apa, terus kita bisa mulai lagi seperti itu. Jadi enaknya digital marketing adalah seperti itu aja. Iya. Mungkin sedikit Pak tadi mengenai Google AdWords. Mungkin ini untuk supaya teman-teman Sahara ini juga lebih memahami Pak. Mungkin ini seperti yang berlaku di Jeko atau Breadtalk bukan ya Pak ya? Karena kan mereka tidak join tuh di kayak di GoFood, di GrabFood, mereka tidak memanfaatkan media seperti itu, tapi mereka justru mengarahkan konsumennya untuk delivery order itu melalui Google AdWords ini. Mungkin seperti itu nggak Pak? Bukan. Google AdWords itu ujung-ujungnya ada 2 ya. Yang pertama kali adalah konten Anda atau isi promosi Anda ditampilkan oleh Google ketika orang men-search sesuatu. Ya, itu namanya AdWords. Jadi ini. Tapi kadang-kadang Google juga menaruh daripada ads Anda lewat engine-nya dia namanya AdSense. AdSense itu adalah gini. Jadi misalnya Mbak Suci lapar nih ya, terus kemudian nge-search di Google, saya mau makan makanan kebab dong, kebab gitu. Nah, terus kemudian iklan keluar kan, tapi Mbak Suci udah bosen nih sama iklan nih. Iklan udah drop. Terus kemudian ada website yang bagus. Website yang bagus adalah membuat kebab yang baik. Mbak Suci klik, ternyata itu isinya blognya orang. Nah, blognya itu kerjasama sama Google untuk ngeluarin iklan.
tiba-tiba iklannya Mbak Suci keluar di situ. Keluar ya. Jadi dicegat tuh lewat search-nya, terus kemudian Search-nya. ditaruh juga lewat itunya. Nah, itu yang disebutnya AdSense. Jadi dia mengeluarkan iklannya kita di tempat-tempat yang mirip seperti apa yang ketika kita mencari, atau konteks tempat itu seperti apa gitu. Baik. Ini saya rasa Jadi perlu apa? dicoba nih Pak sama teman-teman Sahara nih. Google AdWords, karena saya rasa juga sekarang untuk milenial sekarang juga memang udah semuanya digital, dan itu bisa secara di mobile juga bisa digunakan ya Pak ya. Jadi nggak harus menggunakan laptop atau komputer gitu kan. Jadi baik itu mungkin lagi di jalan atau apa, nanti kalau ada konsumennya menggunakan lagi buka Google, mereka bisa ketik di situ, maka keluarlah nama si produk konsumen ini ya Pak ya. Baik Mas Fauzan, ada lagi? Ada dari Dita Revalita. Bagaimana cara menarik customer lebih banyak melalui sosial media? Jadwal atau waktu efektif untuk mengiklan dan sosial media? Digital marketing seperti apa yang paling efektif di Indonesia? Oke. Ini banyak orang selalu berprasangka ya, jadwal itu sangat penting di sosial media. Zaman dulu iya. Karena begini, karena zaman dulu misal kita ngeliat di Twitter aja, di Twitter atau Instagram. Karena Mas Fauzan follow saya, jadi ketika saya memposting sesuatu lewat Instagram saya atau Twitter, itu pasti muncul kan? Karena sesuai dengan timeline, benar kan? Benar. Ya kan? Ternyata sekarang udah enggak loh Mas Fauzan. Perhatikan deh, misalnya Mas Fauzan sering nih keluar time yang itu kawan-kawan yang di follow gitu. Tapi Mas Fauzan jarang sekali double click atau like itu punya itu. Udah ganti Ada lagi kemungkinan ya, iya, ada kemungkinan dia munculnya itu menjadi prioritas yang belakangan. Karena sekarang istilahnya algoritma ya. Algoritma daripada Instagram, algoritma daripada Twitter, dia melihat lebih ke perilaku konsumennya dia, dalam sukanya ngelihat baca tentang apa sih. Makanya makin hari makin mirip. Facebook juga seperti itu. Jadi sudah tidak berdasarkan timeline. Jadi solusinya jadinya bagaimana dong gitu. Ya, solusinya adalah sebenarnya mereka jualan iklannya mereka. Ketika kita nge-boost, itu mereka lebih guaranteed kalau itu bakal muncul di tempat yang follow kita ataupun yang tidak memfollow kita. Gitu. Jadi jawabannya adalah bukan persoalan waktu atau ininya gitu ya. Kalau saya ngelihatnya, tetapi sekarang adalah bagaimana cara membuat suatu konten yang sangat engaging, yang ngebuat orang supaya nge-like, follower Anda supaya nge-like, sehingga tanpa waktu sendiri dia akan muncul dengan sendirinya ketika konsumen itu ngelihat produknya. Dan sering komen juga. Ya. Baik. Pak Jerry, ada satu pertanyaan yang sangat menarik nih Pak, yang dari chat box Pak. Dari Mas Muhammad Rian Hafliardi. Maaf ya Mas ya kalau saya kesalahan dalam menyebutkan nama. Baik, di sini saya selama berjualan selalu tiap bulan mengadakan promo-promo, tapi perkembangannya tidak signifikan. Sebaiknya kapan waktu yang baik untuk melakukan promosi? Nah, ini gimana nih Pak? Apakah setiap kita melakukan atau menaikkan konten kita harus diiringi dengan promosi, atau mungkin promosi yang dimaksud seperti diskon atau tadi seperti GWP atau PWP, atau kita cukup menaikkan konten kita tanpa adanya promosi seperti itu Pak? Mungkin seperti itu kali ya Pak ya, ini yang dimaksud. Iya, kalau saya sih baliknya ya Rian ya. Kalau saya sih baliknya gini,
Anda cek dulu deh konten promosinya seperti apa gitu. Kalau misalnya pernah ada 1 bulan yang Anda melakukan tiba-tiba responnya bagus, tolong dilihat tentang apa. Apakah promosinya itu tentang harga atau tentang free delivery atau tentang apa gitu, kita nggak tahu. Kadang-kadang atau bahkan bisa juga saya nggak bisa terlalu spekulasi, bisa juga ibu-ibu yang tinggal di daerah Anda bukan ibu-ibu yang ngejar promo, tapi Oke. ibu-ibu yang mengejar sesuatu yang lain daripada promo harga gitu. Nah, enaknya juga ya, kebetulan anak saya kan kuliah. Dia itu jualan susu diinfuse dengan mint dan lain-lain. Nah, dia itu melakukan kolaborasi lucu juga sih saya ngelihatnya anak-anak nih. Jadi kemarin dia kolaborasi sama orang yang ngebuat cookies, susunya bisa dituang di cookiesnya dalam bentuk gelas, dan terus kemudian mereka jualan bareng selama 1-2 bulan. Dan ternyata itu hasilnya bagus. Si dapat klien yang dari si susu itu, dia juga membawa klien yang dari si kue itu gitu. Jadi menggabungkan daripada itu kedua ini. Jadi promo itu jangan selalu hanya melihat promo harga ya, tapi tolong perhatikan materinya, kontennya. Bagaimana cara menyampaikan promo sendiri aja itu juga beda-beda. Ada yang bisa dibilang diskon 30%, udah gitu ya. Padahal tuh ketika dia scrolling, semua tempat nawarin, ada yang 25%, ada yang 50%, ada yang 60%. Akhirnya 30% ya, kita tenggelam di antara semuanya ya. Jadi perang harga ya. Iya. Iya, bisa perang harga atau orang bisa ngelihat, oh 30% ya memang aja terang aja udah dinaikin harganya seperti itu kan. Malah jadi berprasangka buruk ya. Iya bisa loh, itu konsumen kan kita nggak tahu kan. Jadi Rian itu ketika melakukan promo, tolong kamu ngebuat misalnya 2 atau 3 jenis promo, kamu tes yang ini 3 hari, yang ini 3 hari, yang ini 3 hari, ada perbedaan atau enggak gitu. Nah, enaknya juga di konsumen database kalian itu punya data konsumer. Nggak ada salahnya kalau misalnya konsumer yang pernah beli di Anda 2 atau 3 kali pernah beli, nggak ada salahnya Anda telepon loh. Tanya, kira-kira apa sih yang Mbak akan lebih tertarik, ini atau ini promonya gitu. Consumer knowledge ujungnya daripada digital marketing kok sebenarnya. Iya. Idealnya berapa kali sih Pak mengenai trial and error dari phase pertama ke phase keduanya Pak? Kalau di digital biasanya kita melakukannya ngecek langsung setiap 2 hari. Oke, 2 hari ya Pak ya. Jadi nggak perlu kalau 2 hari sesuai dengan target kalau 2 hari sesuai target ya kita lewatin aja terus. Oke, jadi nggak perlu menunggu misalkan oke kita tunggu selama 1 minggu, 1 bulan, itu terlalu lama ya Pak ya? Terlalu lama. Dengan digital enaknya nggak perlu gitu. Ya. Oke, tentunya itu harus diiringi dengan target yang tepat tadi ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Jadi teman-teman Sahara mungkin bisa dicoba nih nanti sudah mulai buat strategi digitalnya mau seperti apa dengan tadi phase trial and error yang disampaikan Pak Jerry dalam mungkin 2-3 hari ya Pak ya? Iya, 2 hari kita udah langsung bisa ngelihat profilnya sebenarnya kayak apa sih. Profilnya seperti apa ya, oke. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan, kalau misalkan ada stigma yang menyatakan, oh digital marketing itu buang uang, karena kan banyak nih Pak yang seperti itu gitu kan. Misalkan saya udah buang uang banyak untuk di iklan Facebook atau mungkin contohnya di e-commerce gitu Pak. Tapi kok saya nggak ada hasil gitu. Dan biasanya kan kalau yang sudah berjalan, mereka langsung tuh Pak 1 bulan gitu kan. Makanya mereka bilang lebih banyak buang uang gitu.
dan budget yang ditaruh juga udah langsung tinggi, Mbak Suci. Iya, Ada yang itu kira-kira dia. langsung, Heeh. saya mau taruh coba 1 juta atau 2 juta gitu kan, untuk Iya, iya. lempar gitu, padahal kontennya yang nggak direspon gitu atau Mhm. apa. Jadi memang digital itu ada preface-nya gitu. Preface itu Mhm. jauh lebih penting. Coba 2-3 hari, kan nanti kan kita ngelihat kan persentasenya berapa sih responsifnya gitu. Mhm. Nah, kalau ini bagus baru ditendang dengan misalnya oke, kalau gitu saya mau naruh yang tadinya cuma $2 sehari, saya mau sekarang Dinaikin ya, taruh Pak? 500.000, ya, atau berapa gitu untuk melakukan itunya. Oke, berarti Dan mengenai saya juga mhm. ya, satu suggestion saya adalah gini untuk UKM itu adalah jangan pernah ngelempar uang yang besar sekali dalam waktu periode yang singkat. Oke, nah itu trik tuh, Kalau trik itu. Anda punya misalnya punya budget misal 1 juta, 1 juta itu udah bisa digunakan 1 bulan sebenarnya. Dengan konten yang dirubah-rubah gitu ya. Misalnya apa Mhm. bukan dirubah secara total tapi di-adjust. Misalnya kayak tadi Rian udah punya, oh dari 3 promo ini ternyata 2 cukup efektif loh Pak. Nah, Mhm. ketika efektif tanya lagi kepada kliennya. Menarik nggak Bu kalau diginiin? Berarti kan dia udah punya beberapa materi konten kan? Iya. Nah, konten itu jangan ditaruh satu konten untuk 1 bulan. 1 bulan itu kita ganti-ganti juga kontennya. Nah, Jadi ini bertahap dan supaya kita juga bertahap tepat sasaran ya, bervariasi. Pak. Lebih Ya, efisien. Bervariasi ya. ya. Oke, jadi semoga nggak ada lagi nih Pak stigma yang seperti itu Pak. Gitu. Karena sampai sekarang nih stigma yang kami dapatkan, oh iya, kamu bisa sukses kayak sekarang buang dana banyak di digital marketing. Jadi bukan itu poinnya ya Pak ya. Tapi Iya. sejauh mana memanfaatkan atau kita bisa menempatkan iklan ataupun optimalisasi digital marketing tadi yang sudah dijelaskan ya Pak ya. Benar. Ya, oke. Silakan Oke. Mas Fauzan, mungkin ada lagi nih Pak beberapa pertanyaan yang masuk. Ini ada dari Umar Zanzali. Mohon maaf kalau ada salah nama. Bagaimana optimalisasi digital marketing di daerah yang belum pure semua orang menggunakan medsos? Ini benar. Akan sangat berguna sekali misal dikasih tahu ya daerah mana tuh. Oh, Dengan ini siapa? Umar Zanzali. Kemungkinan Ya, masih area Jawa Barat Pak. Jawa Barat ya. Nah, ini menarik ya. Saya pernah menghadapi kasus seperti ini di daerah, tapi ini sekitar 3 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi nggak tahu di daerah setelah pandemik itu perubahan luar biasa loh, perubahan orang Ya. menggunakan smartphone itu sangat berubah secara total gitu ya. Nah, tolong diperhatikan juga digital marketing itu bukan selalu Instagram, Facebook, ataupun Google. Ya. Baik. Digital marketing itu bisa sesimpel daripada SMS. Nah, SMS itu pun itu contohnya Telkomsel aja itu juga jual kok paket-paket untuk memboost daripada satu konten yang dilempar lewat SMS untuk di daerah tertentu gitu. Jadi itu bisa tuh namanya LBA kalau nggak salah, location based advertising, untuk dilakukan itu berarti SMS blast lah istilahnya. Tapi tolong juga perhatikan juga yaitu menggunakan media radio lokal untuk di daerah-daerah yang tidak bagus internetnya. Ternyata radio lokal itu sangat efektif untuk a certain masyarakat gitu ya yang di daerah. Masuk ke radio, kalau radio biasanya paling efektif itu jam 7 sampai jam 10 pagi gitu ya. Terus kemudian jam 4 sore sampai jam sebelum maghrib. Dan itu ini banget efektif banget.
Kalau misalnya anak-anak muda, ternyata anak-anak muda juga masih banyak yang dengerin radio di atas jam 10 malam. Tapi radionya mereka dengerin biasanya lewat streaming, lewat yang lain-lain. Berarti untuk jadi digital marketing ini sebenarnya tidak hanya sebatas tadi sosial media, kemudian misalkan e-commerce, nggak hanya sebatas itu ya Pak ya? Iya. Cakupannya sangat luas. Cuman, saya setuju tuh Pak. Gimana Pak? Cuman gini, ketika kita bilang menggunakan konvensional media, ya, konvensional itu seperti radio, koran, TV dan lain-lain. Bagaimana cara kita menggabungkan itu terhadap digital? Pertanyaannya itu kan, Mbak Suci kan? Ya, betul. Nah, suka lihat nggak? Nah, suka lihat nggak misalnya iklan di Republika atau di Kompas gitu ya? Ya. Di koran Kompas nih kita ngelihat. Dapatkan diskon untuk datang ke website kami, misalnya Sahara gitu ya, Sahara naruh iklan di Kompas, sahara.id misalnya, sahara.id, tolong klik sahara.id /Kompas untuk mendapatkan informasi. Nah, kenapa ditulis /Kompas? Supaya Sahara tahu iklan di Kompas itu yang membawa orang ke websitenya. Nah, kalau di daerah yang kita lakukan, misalnya kayak iklan di radio gitu ya, misalnya si Mungil Kebab gitu ya, Mungil Kebab di let's say misalnya adanya di Cirebon gitu. Tolong datang ke mungilkebab.id / nama radionya untuk mendapatkan bingkisan khusus gitu, ya kan? Atau kalau yang dia nggak punya media sosial atau internet nggak bagus, tolong SMS ke nomor ini. Seenggaknya kalau handphone aja orang pasti punya kan? Pasti gitu. Punya, bener Pak. Track. Jadi menggabungkan antara digital itu sebagai sarana amplifikasi terhadap pengukuran ketika kita melakukan dengan media-media lainnya. Itu yang dikatakan kolaborasi tadi ya Pak, berarti ya Pak ya? Iya, itu bukan kolaborasi konten ya. Ini lebih ke secara kanal kita melakukan pemantauan digitalnya. Digital sebagai penggunaan digital untuk melakukan analisa. Oke, baik. Ya memang masih banyak juga ya Pak ya di daerah-daerah memang yang mungkin belum mengenal, misalkan belum mengenal produknya atau medsos, mungkin tadi bisa melalui radio-radio lokal di wilayah setempat ya Pak ya. Melalui SMS juga. Iya, sepakat sih Pak saya, karena masih banyak juga di beberapa wilayah juga kan namanya radio itu sekarang juga kayak saya rasa orang kebanyakan di jalan pasti dengerinnya radio kayak gitu ya Pak ya. Iya. Baik, silakan Mas Fauzan. Tadi dari Umar itu dari Jateng, Bu. Oke, dari Sragen Pak berarti gitu. Tadi. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, karena kita tinggal 10 menit lagi Pak. Ya, pertanyaan terakhir, apa kekurangan digital marketing untuk media promosi? Dan bagaimana cara mengatasi dan kekurangan-kekurangan tersebut? Ini sebenarnya ya kalau kita ngelihat kekurangan itu kita nggak bisa bilang digital marketing kurang atau enggak gitu. Semuanya itu relatif tergantung daripada target market kita gitu. Tapi penggunaan digital marketing yang sudah proven adalah digital marketing untuk mendapatkan consumer knowledge ujung-ujungnya. Kalau sampai pun ada, dan itu sudah terbukti mungkin 99,999% orang bisa menggunakan digital marketing untuk membuild suatu consumer knowledge yang penting. Nah, kekurangan yang terbesar sebenarnya adalah ketika kita tidak menggunakan itu menjadi consumer knowledge. Jadi sebenarnya bukan digital marketing ya, tetapi kita hanya menggunakan digital marketing untuk membuang uang hanya untuk mempromosikan loh tentang kita tok. Oke, itu poinnya bahkan kita ya, sendiri Pak, habis itu kita nggak tahu tuh
apa yang kita hasilkan dengan 10 juta yang kita lempar, terus udah kayak Gone with the Wind gitu kan. Iya, iya, iya. Ya. Nah itu yang itunya. Nah tapi kalau misal mau ditanya sebenarnya apa yang kurang ya, sebenarnya digital marketing yang cukup mumpuni itu sebenarnya lebih mahal daripada conventional marketing. Yang mumpuni ya. Kekurangan daripada digital marketing itu bisa lebih mahal. Karena ketika kita melakukan targeting, itu harganya jauh lebih mahal daripada hanya ketika kita ngeblas berapa kali, misal di radio, ngeblas berapa kali kita, misalnya ini ada pas lagi Hari Raya Idul Fitri gitu ya, terus kemudian kita ngebuat pasar di depan masjidnya gitu ya, untuk kenapa ketika lagi bulan Ramadan gitu, itu ada kemungkinan bisa lebih efektif di masjid raya kita ngebuat seperti itu. Baik. Itu aja. Baik, mungkin kesimpulan dari pertanyaan tadi yang terakhir, jadi intinya pada saat kita memang tujuannya menggunakan digital marketing, apapun itu medianya, tujuannya jangan hanya untuk menjual produk ya Pak, tapi endingnya adalah sejauh mana kita bisa menganalisa konsumen yang sudah berinteraksi dengan kita ya Pak ya, untuk next step-nya nih. Consumer centric jadi istilahnya. Iya, consumer centric-nya ya. Jadi kita tahu nih ke depannya apalagi sih yang akan dilakukan sama si produsen atau si penjual ini ya. Iya. Jadi kayak tadi juga seperti yang Bapak sampaikan, yang namanya perang harga ataupun diskon-diskon yang lainnya, ini bukan dijadikan sebagai satu jalan keluar ya Pak untuk mengoptimalisasikan atau memboost penjualan teman-teman pedagang atau produsen ini di lapangan ya Pak ya. Iya. Baik, bagaimana waktunya masih? Oke Pak, kita masih bisa satu pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin bisa Mas Fauzan ada yang bisa ditanyakan ke Pak Jerry. Benar, Pak. Dari Susan Novianti, selamat pagi. Saya Susan. Bagaimana mengetahui cari promosi melalui sosial media? Mana yang harus kita perhatikan? Foto atau caption yang lebih utama? Lalu bagaimana cara informasi tersampaikan dengan baik dengan calon pelanggan? Tadi dari siapa, Mas Susan? Ibu Susan. Ibu Susan ya. Oke. Cara promosi melalui sosial media mana yang kita harus perhatikan, foto atau caption yang lebih utama? Ya. Ya. Ini pasti Mbak Susan itu orangnya cukup ini nih, cukup berseni nih, karena sudah bisa melihat variabel foto dan variabel caption gitu ya. Caption, yeah. Berarti kalau ditanya mana yang lebih penting, dua-duanya penting. Tapi keuntungan daripada caption ya, ketika kita memboost, misal di IG nih kita mau ngeboost Mas Fauzan. Yeah. Kalau ngeboost itu kan dia kan hanya algoritmanya melihat daripada konsumen yang kita tuju. Bagaimana dia tahu konsumen yang kita tuju adalah berdasarkan daripada keyword-keyword yang dia udah di-build kan sama database mereka kan. Oh, ini orang suka kebab, ini orang suka makanan Timur Tengah. Oh, ini orang suka coba-coba makanan. Dia sering ngeklik ini. Itu semua udah menjadi database profile daripada tuh yang kita mau tuju. Nah, ketika kita mau tuju ini orang, caption kita itu akan sangat menolong untuk si Instagram melihat sebenarnya di foto itu ada apa aja sih. Karena artificial intelligence foto gitu, kalau dia ngelihat makanan dia bisa salah kan ini makanan apa atau apa kan. Tapi dengan captionnya sendiri ini akan membantu algoritmanya untuk bekerja jauh lebih canggih dibanding itu. Nah, kedua, caption yang baik itu memberikan narasi yang jauh lebih baik daripada gambarnya. Misalnya ketika
Mbak Susan lagi taruh gitu ya, misalnya kayak tadi si Uncle Albert kan dia naruh video terhadap pelanggannya, anak daripada pelanggannya makan makanannya dengan lahap sekali. Nah terus kemudian captionnya nulis apa misalnya ini anak ini lucu banget ya, ibu add siapa gitu. Nah itu udah dua tuh efeknya. Orang yang ngebaca itu ngelihat, oh ternyata foto ini bukan foto iklan loh, ini foto benar-benar dari pelanggannya. Terus kemudian si pelanggannya karena disebut, dia juga ngelihat di Instagramnya. Dan dia juga senang anak yang lagi ini disebut gitu. Jadi caption itu merupakan sarana komunikasi yang baik, bukan hanya foto. Kalau ditanya jadinya mana lebih penting, dua-duanya penting. Jadi foto dan caption ini sesuatu kayak king-nya Pak ya? Iya, itu tangan kiri, tangan kanan tuh. Oh, oke. Pak, Saling melengkapi. saya boleh satu Pak, ini ada yang cukup menarik Pak. Saya dari ibu atau bapak nih, ibu atau bapak Doli Watari dari Kebab Hijrah Pak. Promosi marketing bersama kaum kerabat, mungkin komunitas Pak yang dimaksud dengan Pak Doli ini, apakah lebih efektif dilakukan dalam mengembang tumbuhkan usaha kita? Mungkin maksudnya pada saat kita join ke suatu komunitas di dalam sekarang kan cukup banyak juga ya Pak ya, misalkan di Instagram atau Facebook mereka memang yang atas nama komunitas, apakah itu lebih efektif dibandingkan dengan kita mempromosikan atau kita tergabung ke dalam digital marketing yang non komunitas ini Pak? Ya. Kalau tadi kan kita ngelihat, saya cerita mengenai own media, paid media, sama earn media gitu. Komunitas ini adanya sebenarnya di earn media. Ketika komunitas ini dengan satu visi yang kurang lebih mirip-mirip sama kayak kita gitu ya, dan itu akan menjadi sangat efektif. Jadi apakah kalau ditanya, kalau gitu misalnya siapa ya, Mbak Doli atau Pak Doli gitu misalnya nanya, misalnya apa, kalau gitu kita hanya di komunitas saja ya, nah itu salah. Oke. Salah, karena komunitas memang kuat bagus, tapi orangnya jumlahnya segitu-segitu aja. Kalaupun dia viral hanya sekitar orang itu gitu. Tapi bagaimana dengan orang yang di luar pada komunitas itu? Itu kan jauh lebih besar kan. Jadi dua-duanya harus di jalan. Nah, dengan kita melakukan komunitas, kita akan tahu loh nanti. Komunitas itu kontennya seperti ini, orang yang non-komunitas kemungkinan kontennya harus berbeda. Untuk itu. Tapi untuk sebagai awal komunitas itu merupakan langkah terbaik pertama untuk masuk daripada suatu bisnis digital marketing, karena kita akan belajar dari sana. Si Uncle Albert kan juga gitu kan. Tadi Uncle Albert kan ngelihat kan, yang dia masuk ke Hawker Unite kan. Dari situ berkembang ya Pak ya. Iya. Berarti tidak bisa memang hanya diam atau mengacu kepada satu komunitas itu aja ya Pak. Tetap harus dikembangkan lebih jauh lagi ya Pak ya. Iya, benar. Oke. Baik, mungkin bisa kita tanyakan dulu untuk waktunya. Baik. Oh, sudah habis ini Suci. Pada seru banget ya kita nanya-nanya. Hadiah, udah. Sudah pada nunggu hadiah itu, Mbak Suci. Nanti mungkin bisa dibantu sama Pak Jerry ya Pak ya, kita selain yang 150 daging kebab, kita juga punya hadiah memang untuk 8 penanya terbaik Pak. Mungkin nanti setelah acara sesi ini selesai bisa dibantu dengan Pak Jerry Pak untuk nanti memilih pertanyaan yang terbaik. Baik Mas Fauzan, bagaimana? Gini Pak Jerry, untuk terakhir boleh nggak Pak kita minta tips and trick ya, untuk para sahabat atau teman-teman Sahara untuk masukannya nih untuk optimasi strategi di digital marketing. Oke, pertama advice saya ya. Saya itu biasa orang yang berpikir dari kanan dulu baru ke kiri, Mas Fauzan. Kalau kita tahu ujungnya kemana,
lebih bisa narik strategi ke kirinya kita. Ujungnya itu adalah consumer centric, consumer database. Ya kan? Nah, ketika kita ngelihat ujungnya di situ, berarti prosesnya itu kita harus bisa menciptakan konten yang untuk bisa memanage atau meretain mereka. Kalau caranya gimana, nggak ada yang tahu caranya seperti ini, tetapi caranya itu adalah harus tetap mencoba antara konten dan kanal. Konten ini untuk kanal Facebook, konten ini untuk kanal ini dengan target market masing-masing. Tapi kedengarannya ngeri, padahal enggak kok. Padahal itu sangat mengasihkan bahkan. Sangat mengasihkan di dunia digital untuk itu. Karena kita bisa ngelihat, konten yang ini saya ngebusnya hanya ke ibu-ibu. Konten yang ini saya ngebusnya hanya ke bapak-bapak gitu. Itu sangat memungkinkan. Terus dalam waktu 1-2 hari udah ngelihat, berhasil ya enggak, ya cuma 25.000 kan gitu. Ya, jadi Nanti dicatat terus itunya. iya. Siap. Mungkin itu teman-teman Sahara yang bisa disampaikan oleh Pak Jerry. Sangat bermanfaat banget. Semoga tips and trick yang tadi, pertanyaan-pertanyaan dan ilmunya ini bisa bermanfaat. Ya kan? Mungkin kita kembalikan kepada Ibu Suci. Ya, silakan Bu Suci. Baik, terima kasih Pak Jerry. Ini bermanfaat sekali Pak ilmunya. Kebetulan juga saya sudah punya produk. Sekaligus tadi bisa saya bertukar pikiran ini. Berdiskusi dengan Pak Jerry, mewakilkan dengan apa yang saya jalani saat ini Pak. Terima kasih sekali Pak untuk waktu dan ilmunya yang telah diberikan. Mungkin nanti kita next-nya akan ada sesi-sesi atau mungkin program dengan teman-teman Sahara Pak. Baik, teman-teman Sahara, saya rasa kalau misalkan kita mau nanya cukup nggak sih sampai di sini, saya yakin jawabannya enggak. Karena yang namanya digital marketing itu luas sekali dan akan menjadi pembicaraan atau topik yang sangat menarik gitu. Mungkin nanti ke depannya kita bisa mengadakan lagi tentunya dengan saran ataupun keinginan dari teman-teman Sahara apa sih yang ingin dibawakan oleh PT Sahara Bogatama Indonesia. Nah, mungkin teman-teman bisa add Instagram kita di @saharabogatama. Nah, teman-teman bisa menuangkan aspirasi teman-teman melalui Instagram yang kita miliki atau melalui Facebook kita juga bisa melalui Sahara Bogatama. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup nih, seperti biasa, kita mau ada sesi dokumentasi atau mungkin sesi narsis kita kali ya teman-teman, saya bilang ya, selfie-nya PT Sahara Bogatama. Seperti biasa, kita punya yel-yel. Mungkin Pak Jerry bisa ikutan juga Pak dengan yel-yel kita Pak. Siap. Jadi kita punya yel-yel Pak, di mana namanya nanti kebab ya Sahara. Jadi nanti kalau misalkan saya bilang kebab, nah saya minta bantuan nih teman-teman, audionya bisa di-on-kan. Kemudian teman-teman nanti bilang ya Sahara sambil mengacungkan jempolnya. Jadi mungkin teman-teman yang tadi audionya masih off, saat ini kesempatan untuk di-on-kan. Nanti akan di-screen capture oleh panitia. Nah, nanti teman-teman kalau menginginkan dokumentasinya bisa langsung menghubungi panitia. Kita mulai aja ya, contoh dulu sekali ya. Saya contohin dulu sekali ya. Pada saat saya hitung 1, 2, 3, saya sebut kebab. Teman-teman mengacungkan jempolnya sambil bilang kebab ya Sahara. Oke, saya contoh dulu ya. 1, 2, 3, kebab Ya, Sahara. Kita mulai ya, mulai di Oke, 1, 2, Pakai jempol. kebab Ya Sahara. Terima kasih teman-teman Sahara. Teman-teman Sahara untuk sesi seminar online PT Sahara Bogatama hanya di sini di seminar yang kelima. Nah, nanti kita masih punya satu lagi sebagai peak time kita itu di minggu depan, tepatnya pada tanggal 3 Desember itu dengan Bapak Sandiaga Uno. Jadi teman-teman Sahara bisa mulai dari sekarang
registrasi join di tanggal 3 Desember dengan Bapak Sandiaga Uno. Dan kalau nih misalnya teman-teman mau Sahara ngadain lagi dong acara seminar online seperti ini, monggo silakan teman-teman sampaikan aspirasinya, keinginannya, Sahara tuh ingin mengadakan seminar online apa sih gitu, supaya kita bisa bahas lebih lanjut dengan pakar-pakar yang memang sudah sangat berpengalaman. Silakan untuk meninggalkan pesan atau memberikan komentarnya di Instagram kita atau dengan nomor admin yang sudah kita berikan atau korespondensi selama ini. Oke teman-teman, tidak lupa saya sampaikan untuk teman-teman nantinya yang akan mendapatkan 150 kebab daging Sahara dan 150 packs tortilla Sahara. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi angket yang telah diberikan oleh teman-teman atau panitia dari Sahara, kemudian diberikan kembali ke kami untuk nantinya sebagai data dokumentasi kami untuk pembagian hadiahnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk Instagram kita di @saharabogatama untuk mengetahui info-info lebih lanjut mengenai event-event atau program-program yang akan diadakan oleh Sahara Bogatama. Kemudian saya ingin sampaikan juga, kami juga sesi ini live streaming di YouTube. Jadi teman-teman juga yang kemarin-kemarin mungkin belum sempat lihat nih seperti apa sih diskusinya atau topik yang dibawakan oleh Sahara Bogatama, teman-teman bisa langsung subscribe YouTube kita di Sahara Bogatama. Jadi teman-teman misalkan kemarin ada yang ketinggalan, yuk silakan dengarkan atau tonton. Kenapa saya bilang dengarkan atau tonton? Memang di zaman sekarang ini tadi sudah disampaikan tidak hanya untuk menonton saja, tapi bisa juga didengarkan melalui handphone teman-teman atau mobile teman-teman Sahara. Dan jangan lupa di subscribe ya untuk link kita di YouTube di Sahara Bogatama. Oke, saya rasa untuk karena ini juga hari Jumat ya, waktu kita yang sangat sempit, saya rasa sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita di seminar online Sahara. Kita ketemu lagi di peak event kita di minggu depan tanggal 3 Desember dengan Bapak Sandiaga Uno. Sampai di sini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi perusahaan pangan nasional berbasis produk olahan yang mengedepankan prinsip halalan toiban adalah visi yang menjadi tujuan dasar perusahaan kami. Senantiasa mengedepankan totalitas dalam menghadapi segala aspek kehidupan produksi. Saya gak nafsi. Perusahaan ini didukung Kok ditumpahin mamamnya? sesuai dengan kapasitas dan kualitas yang diharapkan dalam memenuhi standar produk olahan pangan beku. Selain daripada itu, saat ini PT Sahara Bogatama Indonesia juga bekerja sama dengan tenaga-tenaga pelatih dan paham dalam bidang ilmu dan teknologi pangan, dan secara yang diselenggarakan secara internal ataupun eksternal, sehingga menghasilkan output yang aman untuk dikonsumsi. Sesuai dengan visi kami, yaitu menjadi perusahaan pangan nasional berbasis produk daging olahan yang mengedepankan prinsip halalan toyiban. Saat ini, produk olahan daging PT Sahara Bogatama Indonesia telah dilengkapi dengan adanya sertifikasi ataupun legalitas resmi LPPOM MUI, BPOM, dan NKV. Sehingga produk yang kami hasilkan sesuai dengan standar keamanan pangan dan terukur secara higienis. Malah ini.
PT Sahara Bogatama Indonesia adalah perusahaan pengolahan daging kebab yang telah dirintis sejak tahun 1999. Menjadi perusahaan pangan nasional berbasis produk daging olahan yang mengedepankan prinsip halalan thoiban adalah visi yang menjadi acuan dasar perusahaan kami agar senantiasa mengedepankan totalitas dalam menghadapi segala aspek tahapan produksi. Dalam proses produksinya, perusahaan ini didukung oleh penggunaan mesin-mesin yang mutakhir dan terukur, sesuai dengan kapasitas dan kualitas yang diharapkan dalam memenuhi standar produk olahan pangan beku. Selain daripada itu, saat ini PT Sahara Bogatama Indonesia juga bekerja sama dengan tenaga-tenaga sumber daya manusia terlatih dan paham dalam bidang ilmu dan teknologi pangan, dan secara berkala dibekali pelatihan-pelatihan profesional atau training, baik yang diselenggarakan secara internal ataupun eksternal, sehingga menghasilkan output produk yang aman untuk dikonsumsi. Sesuai dengan visi kami, yaitu menjadi perusahaan pangan nasional berbasis produk daging olahan yang mengedepankan prinsip halalan thoiban. Saat ini, produk olahan daging PT Sahara Bogatama Indonesia telah dilengkapi dengan adanya sertifikasi ataupun legalitas resmi seperti LPPOM MUI, BPOM, dan NKV. Sehingga produk yang kami hasilkan terukur sesuai dengan standar keamanan pangan dan terukur secara higienis. PT Sahara Bogatama Indonesia adalah perusahaan pengolahan daging kebab yang telah dirintis sejak tahun 1999. Menjadi perusahaan pangan nasional berbasis produk daging olahan yang mengedepankan prinsip halalan thoiban adalah visi yang menjadi acuan dasar perusahaan kami agar senantiasa mengedepankan totalitas dalam menghadapi segala aspek tahapan produksi. Dalam proses produksinya, perusahaan ini didukung oleh penggunaan mesin-mesin yang mutakhir dan terukur, sesuai dengan kapasitas dan kualitas yang diharapkan dalam memenuhi standar produk olahan pangan beku. Selain daripada itu, saat ini PT Sahara Bogatama Indonesia juga bekerja sama dengan tenaga-tenaga sumber daya manusia terlatih
dan paham dalam bidang ilmu dan teknologi pangan, dan secara berkala dibekali pelatihan-pelatihan profesional atau training, baik yang diselenggarakan secara internal ataupun eksternal, sehingga menghasilkan output produk yang aman untuk dikonsumsi. Sesuai dengan visi kami, yaitu menjadi perusahaan pangan nasional berbasis produk daging olahan yang mengedepankan prinsip halalan Thoyiban. Saat ini, produk olahan daging PT Sahara Bogatama Indonesia telah dilengkapi dengan adanya sertifikasi ataupun legalitas resmi seperti LPPOM MUI, BPOM, dan NKV. Sehingga produk yang kami hasilkan terukur sesuai dengan standar keamanan pangan dan terukur secara higienis. Followernya sih lagi dia semua tuh kan. Follower dia. Subscribe lagi nonton. Si YouTube-nya di open aja. Mas,